supaya terarah kepada Allah saja. Jangan kita sholat karena ingin pahala, kita sholat supaya masuk surga, kita sholat, kita zikir supaya dagangnya laris, kita sholat, kita ibadah biar jabatan naik. Nah itu nggak ke sana arahnya, buang yang basuh kaki itu. Ya, kenapa? Kalau sudah terarah ke sana nggak ke Allah lagi jadinya. Jadi arah kepada yang lain, dibasuh kaki, dibuang. Nah, jadi jangan ibadah mengarah kepada dunia. Kadang-kadang kenapa Bapak sholat? Ya biar lancar, nah, usahanya lancar. Kecil amat urusannya. Itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Lebih banyak, lebih bagus. Cuman kalau darurat, ya misalnya kita dalam musafir, boleh kita 3 kali saja dulu, tapi nanti dipotong berapa zikir yang tertinggal. Itu zikir jalan. Yang kedua, zikir khafi. Zikir khafi itu tidak disebutkan bilangan, semampunya kita. Lebih banyak, lebih bagus. Lebih lama, lebih bagus. Zikir khafi. Kalau zikir jahar, melatih lidah kita untuk berzikir. Karena kata Rasul, matan nas bima ya'ish. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lidah kita sudah terbiasa menyebut kalimat la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal nanti itu dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kata Rasul, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, jadi kalau sudah terbiasa lidah menyebut kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah mau meninggal pun dengan la ilaha illallah. Tapi kalau masa sehat begini, jarang-jarang menyebut la ilaha illallah, khawatir waktu mau meninggal itu nggak hadir kalimat itu. Sedangkan kita kepinginnya meninggal itu husnul khatimah. Husnul khatimah mati dalam beriman. Salah satu cirinya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kita bisa hitung, bapak-bapak, ibu-ibu bisa hitung. Dalam sehari semalam berapa kali nyebut la ilaha illallah. Supaya lidah terbiasa dulu. Makanya setelah talqin zikir itu amalan kita yaitu dengan la ilaha illallah sebanyak 165 setiap selesai sholat fardu. Itu ajaran dari guru. Ya. Murid yang bagus, murid yang patuh pasti mengamalkan. Kalau nggak mengamalkan artinya murid yang nggak patuh. Ajarnya tarekat itu ya utamanya pengamalan. Yang kedua tadi zikir khafi. Zikir khafi itu artinya melatih hati berzikir. Kalau masih sehat begini nggak pernah dilatih hati itu berzikir, khawatirnya juga waktu meninggal nggak paham hati ini gimana cara ingat Allah. Sedangkan zikir itu kan diperintahkan Allah. Zikir khafi diperintahkan Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarru'an wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadunul jahri minal qaul, jangan bersuara keras. Jadi zikirnya dalam hati. Karena dia dalam hati tidak boleh bersuara. Kalau bersuara ya bukan di hati namanya. Karena perintah ini zikirnya pakai hati, ya nggak boleh bersuara. Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, sehat, sakit, lapang, sempit, di laut, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja.
wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Nah, ini Allah yang nyuruh kita zikir dalam hati itu Allah. Salah satu amaliyah yang perlu kita amalkan itu sudah kita talqin, sudah dipelajari, tinggal mengamalkan zikir dalam hati terus menerus. Dan itu butuh pengamalan, butuh latihan. Lagian dilatih saja belum tentu terbiasa, apalagi nggak pernah dilatih. Itu yang kedua, zikir hati, zikir dalam hati. Kata Allah, wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas, tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Sedangkan kita diperintahkan Allah, jangan lalai, kata Allah. Nah, kalau kita lalai, berarti kita tidak mengikuti perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, khatamah. Ya. Minimal sekali seminggu kita mengamalkan khatamah. Bukunya Uqudul Juman, itu sebagian sudah kita bagikan dulu di awal-awal. Uqudul Juman itu panduan pengamalan khatamah. Saya tidak tahu apakah diamalkan atau tidak, itu pribadi Bapak Ibu. Saya nggak bisa paksakan. Tugas saya menyampaikan, mengajarkan. Sudah kita sampaikan, tugas bapak-bapak, ya ibu-ibu melaksanakan. Apa diamalkan atau tidak, wallahu a'lam. Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. La yazalu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu, wa an jismihi fima abla'u, wa an ilmihi ma amila bih, wa an malihi min aina iktasaba. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Pertama, umur kemana kau habiskan? Yang kedua, tubuhmu kemana saja kau bawa? Yang ketiga, ilmu yang sudah kau ketahui, yang sudah kau pelajari, apa saja yang sudah kau amalkan? Dan yang keempat, harta kekayaanmu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Jadi kita banyak mengikuti pengajian, banyak kita tahu. Kita pelajari, banyak kita sudah mendapat pengajaran. Nah, tinggal nanti diamalkan apa tidak. Itu Bapak Ibu yang tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab saya sudah sampaikan. Nah, tinggal mengamalkan apa enggak, wallahu a'lam. Nah, jadi itu Bapak Ibu, saya ingatkan saja supaya kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Dengan hanya kita ibarat kata orang Padang, ya, kok siang babi masuk, malam babi niat. Habis umur kita ikut pengajian terus, tapi nggak diamalkan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan. Pada pagi hari ini kita masuk kepada kajian hakikat. Jadi sebenarnya kajian hakikat ini masih dalam tauhid. Jadi ada kajian syariat. Nah, kajian syariat itu mengkaji buku-buku. Ya, ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini wajib, ini sunnah. Itu kajiannya buku-buku, ketentuan-ketentuan. Itu kaji syariat. Makanya saya bilang tempo hari, kalaupun kita rajin sholat, ya, sholat selalu di awal waktu, bacaannya pasti, tumakninah sempurna, ya, kemudian puasa setiap Senin Kamis, sudah haji, sudah umrah, secara syariat bagus, dan benar.
dan memang itu yang diharapkan. Tapi apakah secara hakikat dia sudah benar? Wallahu a'lam. Itu syariat baru, gitu ya. Sebab antara syariat dengan hakikat itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang benar syariatnya, belum tentu benar hakikatnya. Oleh karena itu, antara syariat dan hakikat dua hal yang tidak boleh ditinggal salah satu. Ditinggal salah satu, rusak yang lain. Man tawaffaqa bila tasawwafa faqad tanaffaqa. Man tasawwafa bila tafaqaha faqad tazandaqa. Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang hanya berfikih tapi tidak bertasawuf, maka dia munafik. Ya. Bagus-bagus lahirnya, ya, jelek di dalamnya. Maka dia munafik. Munafik itu apa? Tidak sinkron antara zahir dan batin. Munafik. Bagus lahirnya, jelek di dalamnya. Merasa kita yang sholat, merasa kita yang hebat, itu kan jelek dalamnya. Sholatnya rajin, ya. Yang dikejarnya pahala aja itu. Nah, khawatirnya perasaan kita sudah banyak oleh-oleh dibawa pulang ke akhirat. Khawatirnya seperti orang menunggang peti besi. Nah, di dalamnya perasaan kita udah banyak ngumpul pahala itu. Begitu dibuka, debu semua, nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, khawatirnya begitu. Oleh karena itu harus sinkron antara zahir dan batin. Jangan hanya mengutamakan zahir, mengabaikan yang batin. Nanti jatuh kepada munafik. Tidak sesuai antara ucapan dengan keyakinan, antara perbuatan dengan keyakinan, antara zahir dengan batin. Jadi tidak sinkron, itu namanya munafik. Tapi siapa orang yang bertasawuf tidak berfikih, maka dia jatuh ke kafir zindik. Lebih bahaya lagi. Kafir zindik, dia hanya bertasawuf aja tapi tidak bersyariat. Sholat enggak, puasa enggak, katanya. Sudah ngaku itu sudah nyampai katanya sama Tuhannya. Akhirnya mengabaikan syariat. Nah, siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, maka jatuh ke kafir zindik. Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih dan bertasawuf, itulah yang benar. Zahirnya dia abidillah, batinnya dia arif billah. Ya, itu yang kita inginkan. Makanya kita kaji, yang syariat kita pelajari, yang hakikat juga kita pelajari. Kenapa? Kita ingin yang tadi, ya, benar zahirnya, benar batinnya. Di zahir kita abid, di batin kita arif. Jangan hanya sekedar abid, tapi tidak arif. Banyak orang abid, Pak, rajin ibadah, tapi tidak makrifat dengan Allah. Bagaimana mungkin dia akan menyembah Tuhan yang dia tidak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatin. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Katanya nyembah Allah, sudah kenal Allah belum? Jangan hanya tunggang tunggi, katanya nyembah Allah, kenal Allah juga enggak. Yang dikenal cuma baru nama, baru Allah, alif, lam, nama. Siapa orang menyembah nama, dia syirik. Yang kita sembah bukan nama, zat yang bernama Allah. Nah, itulah yang perlu kita kenal. Kalau kita enggak mengenalnya, bagaimana mengingatnya? Nah, sedangkan kita sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Aqimis sholat li zikri. Kamu dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, sedangkan kita tidak mengenal Allah, bagaimana cara mengingatnya? Sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak bisa kita ingat.
Cobalah, ya. Coba-coba pada diri sendiri. Coba diingat apa yang kita nggak tahu. Ya nggak bisa. Kalau diingat berarti tahu itu. Makanya diperlukan sekali kita mengenal Allah dulu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhan yang dia sembah dengan penuh keyakinan. Untuk penuh keyakinan itu ya mesti kenal dulu, baru bisa ya. Jadi itu Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang hakikat wudhu dulu. Masih banyak nanti yang materi-materi tentang hakikat, yang ada hakikat wudhu, hakikat sholat, hakikat insaniah, hakikat ketuhanan, hakikat kerasulan, hakikat sholat, zakat, hakikat puasa, hakikat haji, banyak. Jadi masuk ke kajian hakikat. Dan sekarang kita bicara tentang hakikat. Dasar hukum melaksanakan wudhu itu Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, kamu basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kakimu, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi kita melaksanakan wudhu itu, inilah dasarnya. Nah, apa itu wudhu? Menyebut istilah wudhu ini banyak, ya, banyak istilah yang muncul di masyarakat kita. Sering disebut dengan mengambil air sembahyang. Dan ambil air sembahyang belum? Udah wudhu belum? Nah, tapi istilah yang baku itu dalam agama kita namanya wudhu. Wudhu itu juga dapat dikatakan membersihkan diri sebelum menunaikan sholat. Awal mulanya sebenarnya wudhu itu sunat, dia tidak wajib. Misalnya Bapak Ibu kita misalnya selesai mandi, apa mau berwudhu atau tidak ya terserah. Ya, berwudhu bagus, tidak berwudhu juga tidak berdosa. Itu kalau awalnya. Awal mulanya tidak wajib wudhu itu. Tapi kalau kita mau sholat, nah disitulah ma la yatimmul wajib illa bihi fa wajib. Masuk dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib hukumnya. Jadi kita sholat wajib suci. Nah, kalau tidak berwudhu maka sholatnya tidak sah. Maka wudhu menjadi wajib ketika akan sholat. Tapi ketika kita enggak sholat, ya kita selesai mandi, misalnya sudah nyampun, sudah bersih-bersih, mau wudhu ya silakan. Enggak wudhu juga enggak apa-apa. Tapi ketika mau sholat, ya syarat sah sholat itu suci. Ya, maka salah satunya adalah wudhu. Jadi kalau wudhu ya ketika mau sholat hukumnya wajib. Kenapa? Sesuatu yang wajib yaitu sholat tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain yaitu wudhu, maka wudhu itu hukumnya wajib juga. Adapun wajib dilakukan ketika berwudhu, pertama niat, itu yang utama. Kedua membasuh muka,
Ketiga, membasuh tangan. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kaki. Keenam, tertib. Ini berdasarkan firman Allah yang di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah fa'silu wujuhakum. Wahai orang beriman, ketika kamu mau salat, maka basuhlah muka. Satu, basuh muka. Wa aydiyakum, yang kedua, masuk kedua tangan ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, ya basuhlah kakimu sampai ke dua mata kaki. Jadi pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat usap kepala, dan yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Ini yang termasuk rukun wudhu. Kalau yang seperti itu, ya anak kecil bisa. Ya. Kalau yang sekedar seperti itu, anak kecil bisa. Anak-anak SD sudah pintar-pintar wudhu, Pak. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Anak kecil udah bisa. Jadi kalau kita orang tua hanya sebatas itu yang kita tahu, kira-kira ilmunya sederajat dengan anak SD lah. Belum naik ya. Jadi jangan hanya terpaku kalau mau sholat wudhu basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Itu syariatnya iya. Tapi apakah maksudnya ini? Gitu. Kita sudah mandi nih, sudah bersih-bersih, sudah pakai sabun, sudah bersih-bersih. Apa kira-kira masih perlu berwudhu? Perlu. Kenapa perlu? Kan sudah bersih. Mandi sudah, gitu ya, menyabun lagi, gitu ya. Tapi kok masih perlu wudhu juga? Satu yang perlu kita renungkan. Kita sudah berwudhu, mau sholat, tiba-tiba kentut. Kira-kira perlu wudhu enggak? Perlu cebok enggak? Enggak. Nah kenapa kok pantat yang kentut, muka yang dibasuh? Nah, ini kan ada apa ini? Nah tentu ada maksud ini Bapak Ibu. Nah maksudnya inilah yang perlu kita cari gitu. Supaya kita paham maksud wudhu itu. Jangan hanya rutinitas basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Itu aja yang kita perbuat. Maksudnya kita nggak paham. Gitu. Ujung-ujungnya ya maksud atau hakikat wudhunya kita nggak tahu. Mari kita lihat. Pertama tadi niat. Adapun hakikat niat wudhu itu menafikan diri dengan menempatkan diri pada ujung jatuh ucapannya la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil illallah. Artinya sebelum kita menunaikan sholat, kita haruslah terlebih dahulu menafikan hak kita. Mengisbatkan sepenuhnya hak itu kepada Allah semata. Sesuai dengan firman Allah, La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajahu. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiada yang wujud, hanya zatnya semata. Maka setiap sesuatu yang zahir adalah terhapus atau tiada sebenarnya. Kecuali semua yang zahir itu adalah wajahnya semata. Dialah yang benar-benar berhak dan kepadanya harus dikembalikan. Jadi begini Bapak Ibu. Pertama niat. Segala sesuatu itu ditentukan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya ditentukan niat. Mau sholat kita, pertama niat. Wudhu kita, pertama niat. Apa saja yang kita perbuat, itu utamanya
niat. Niat itu apa? Kesengajaan hati. Makanya kalau bicara niat di dalam sholat, kalau di tingkat fikih kan cuma 3, Pak, rukun niat itu. Pertama disebut dengan qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Udah. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ada kesengajaan hati untuk melakukan sholat, kemudian kita menentukan sholatnya sholat apa, maka usolli fardal maghribi, usolli fardal zuhri, usolli fardal isya. Menentukan sholat apa. Lalu ta'yin ini kita tentukan pula, ini ada apa ini, jamak apa qasar ini. Jadi itu kalau dipikirkan cuma itu saja, qasar, ta'arud, ta'yin. Masuk kita ke tasawuf, tambah 4 lagi Pak rukun niatnya. Nah, tidak cukup hanya 3, ini baru difikih yang 3 ya. Nah, masuk ke sholat, masuk ke tasawuf, tambah 4 rukun niat. Apa itu? Pertama ihram, yang kedua mi'raj, yang ketiga munajat, keempat tubaddil. Jadi rukun niat itu sebenarnya dari segi tasawuf 7. Qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Nah, ini rukun niat. Tanpa terpenuhi rukun niat yang 7 macam ini enggak sempurna. Itu satu. Yang kedua, niat itu muqaranah. Muqaranah itu kebesertaan. Ya. Jadi kalau sholat misalnya muqaranahnya pada saat takbir, makanya niat itu ada 4 macam muqaranah niat. Ada niat urfiyah, ada niat tujziyah, ada niat bastiyah, ada niat kamaliyah. Jadi 4 ya model niat itu. Yang pertama urfiyah. Apa itu urfiyah? Kebiasaan. Kita turun dari rumah mau ke masjid, udah terniat mau sholat. Itu namanya niat urfiyah. Belum jadi rukun, Pak. Jadi kalau itu saja kita pakai, nggak sah sholat kita. Karena itu bukan niat rukun. Baru niat urfiyah. Jadi niat urfiyah itu berniat sebelum takbir. Yang kedua ada yang disebut dengan tujziyah. Tujziyah melampaui. Niatnya setelah takbir. Udah selesai takbir baru berniat. Gitu. Allahu Akbar. Nah selesai. Nah baru terniat di hati musolat. Itu namanya niat tujziyah. Itu juga tidak sah sholat. Nah, jadi berniat sebelum takbir tidak sah sholatnya. Berniat sesudah takbir tidak sah sholatnya. Ada dulu ibu-ibu nanya ke saya, Buya katanya ada ustadz ngomong kalau kita membaca lafaz niat itu ya di dalam sholat katanya itu tidak sah sholatnya. Ya, jadi menurut Buya bagaimana? Ibu mengucap lafaz niatnya sesudah takbir apa sebelum takbir? Oh sebelum takbir. Nah kalau sebelum takbir saya bilang jangankan melafazkan niat, main bola juga boleh. Nama sebelum takbir. Tapi kalau sesudah takbir baru lafaz niatnya diucapkan, ya batal sholatnya. Allahu Akbar. Baru kemudian usolli fardal maghribi salasa raka'atin, ya batal sholat. Ada. Ya, kalau melafazkan itu sebelum takbir, ya boleh saja. Namanya kita belum takbir. Dan yang wajib itu bukan lafaznya itu. Kalau usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala itu enggak wajib itu. Ada. Mau baca silakan, enggak dibaca enggak apa-apa. Itu tidak wajib, namanya talaffuz. Nah, yang wajib itu niat itu. Nah, cuman niat ini kadang-kadang ya macam-macam kita pahami. Apakah niat itu kata hati atau lintasan hati? Nah, ada yang memahaminya kata hati. Ya, makanya orang kalau berniat sholat itu kadang-kadang apa yang diucapkan dalam lafaz diterjemahkannya dengan hati. Allahu Akbar, dalam hatinya sengaja aku salat maghrib 3 rakaat.
menghadap kiblat, mengikut imam, tunaikan ta'ala. Nah, karena nggak begitu hafal, sehingga lama jadinya. Begitu selesai Allah Akbar, di dalam hati belum selesai niatnya. Nah, diulang lagi, itu Allahu Akbar. Sehingga berulang-ulang. Saya kira nggak mesti harus begitu. Ya, niat itu lintasan hati. Nah, contohnya begini. Bapak tadi berangkat dari rumah mau ke masjid, mau sholat. Ya. Jadi kalau misalnya ketemu kawan di jalan, mau kemana Pak? Mau ke masjid, mau sholat di masjid. Apakah ketika Bapak keluar rumah tadi, begitu keluar rumah buka pintu, berdiri dulu di pintu, sengaja aku berangkat ke masjid berjalan kaki karena aku mau sholat? Apa begitu? Enggak. Tapi kan tahu saja kan kita. Tahu saja kita bahwa kita ke masjid mau sholat. Nah, itulah niat. Lintasan hati. Ya. Nah, begitu juga kita kalau takbir Allahu Akbar. Udah tahu kita kalau kita ini sholatnya sholat subuh. Tahulah kita sholat subuh itu 2 rakaat. Tahulah kita sholat subuh itu menghadap kiblat. Karena kita berjamaah, tahulah kita mengikuti imam. Ya sudah. Tidak perlu diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti ya laporan sama Tuhan. Nah, di tingkat fikih mungkin tidak masalah. Tapi kalau kita kan di tingkat syariah, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat. Coba direnung. Sengaja aku sholat. Yang sholat siapa? Aku yang mana? Nah, apakah akunya tubuh, akunya ruh, atau akunya rahasia? Aku yang mana? Nah, kalau kita mengatakan sengaja aku sholat, kita bawa ke tubuh kita, emangnya kita mampu untuk sholat? Mampu kita berdiri? Berdiri kita pakai apa? Pakai kodrat Allah. Ya, kalau Allah tanya, kamu berdiri sholatnya pakai kodrat siapa? Kodrat Allah. Kamu baca ini dan itu ilmu siapa? Ilmu Allah. Kamu melihat dengan apa? Basar Allah. Kamu mendengar pakai apa? Sama Allah. Yang punya kamu mana? Kok kamu mengatakan sengaja aku sholat? Yang mana yang punya kamu? Yang kamu pakai itu fasilitas itu punya aku semua, kata Allah. Ya. Yang punya kamu yang mana? Kok ngaku-ngaku punya padahal nggak punya? Nah, di sini kesalahan akidah. Ya. Ngaku punya padahal nggak punya. Bapak punya ruh apa enggak? Ada ruh nggak Pak? Ada. Pernah bikin ruhnya? Enggak. Pernah buat? Enggak. Nah, kok punya Pak? Enggak pernah bikin, enggak pernah buat, enggak pernah beli, enggak pernah tanam. Kok punya? Dari mana dapat? Coba kembalikan pada Al-Quran. Setelah aku sempurnakan ciptaanku, kata Allah, fanafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan ruhku. Bukan ruhmu, bukan ruhku. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Kata Allah, setelah aku sempurnakan ciptaanku, maka aku tiupkan ruhku. Berarti ruh yang kita pakai punya siapa? Ruh Allah. Kenapa ngaku punya? Ini namanya kita menghilangkan. Maka niat kita berwudu itu, kalau syariatnya pakai air, itu saya bilang tadi. Basuh muka, cuci tangan, basuh kepala, basuh kaki. Itu pakai air, itu syariatnya. Tapi apakah hanya sekedar itu? Enggak sesederhana itu, Pak. Dan niat itu apa? Menghilangkan segala keakuan diri. Itu yang perlu tertanam di hati kita. Ya. Jadi berwudu itu menghilangkan keakuan diri dulu. Ya.
Yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang mendengar itu Allah, yang melihat itu Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah, yang berkalam itu pun Allah. La hayyun, la alimun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bilhaq illallah. Udah hilanglah punya kita. Gimana ngaku kita yang sholat lagi itu? Udah kita serahkan semua. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita mengisbatkan hidup kita ini ya, ilmu kita, pandangan kita, penglihatan kita, kuasa kita, kata-kata kita, semuanya itu hak Allah, bukan hak kita. Kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, pengertian inilah hakikat wudhu yang sebenarnya. Jadi kalau diisyaratkan, maka syariat itu kan isyarat-isyarat itu, Pak. Nah, cuman kadang-kadang orang hanya terpaku di syariatnya, lupa memahami isinya. Maka bertengkar terus dia. Nah, jadi jangan hanya kita terpaku dengan syariatnya saja, tapi harus selami isinya supaya sempurna. Yang kedua, membasuh muka. Ya. Nah, kita selesaikan dulu sedikit lagi ini. Sebenarnya banyak kajian ini. Kajian niat ini banyak. Siapa yang berniat? Di mana niat itu ada? Munculnya dari mana niat itu tadi? Ini kalau kita bahas ini nggak selesai sekali pertemuan, Pak. Dan sampai jam 8 nanti. Ya, kita batasi saja. Mungkin ada saatnya kita khusus bicara tentang niat. Niat dalam hati. Nah, yang kedua, membasuh muka. Adapun hakikat membasuh muka adalah bahwa sebelum kita menunaikan sholat, kita harus terlebih dahulu membersihkan atau membuang segala sifat bermuka-muka yang ada pada diri kita. Kita harus membuang segala sifat mustakbir, bermegah-megah, sombong, kemuliaan, kebesaran, dan sebagainya. Ya. Jadi sebelum dan ketika menunaikan sholat, itu membasuh muka. Jadi kalau kita lihat membasuh muka itu, ya, kenapa kita basuh muka? Bahkan diatur dalam fikih, basuh muka itu mulai dari hat kepala bagian atas, tempat tumbuhnya rambut, ya, kemudian sampai ke bawah dagu secara vertikal. Secara horizontal, mulai dari gunung-gunung telinga sebelah kiri sampai ke gunung-gunung telinga sebelah kanan dengan melingkar. Itu hak muka. Jadi kalau hanya kena di sini depannya aja, di sini nggak kena, ya nggak sah juga. Nah, jadi harus sempurna, diusap semua itu. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai melingkar sampai ke ya dekat ujung-ujung gunung-gunung telinga sampai ke dagu. Bagaimana kalau botak yang rambutnya cuma di belakang? Nah, apa harus diusap sampai ke belakang? Enggak juga. Ya. Yang tempat tumbuhnya kepala secara normal. Kalau botak kan sudah nggak normal lagi. Repot juga kita nanti. Ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan mengusap kepala masuk ke muka, ya Bapak Ibu. Pertama, apa yang ada di muka? Yang ada di muka kita ini ada 3. Nah, mata, hidung, mulut. Nah, ini 3 ini alat, Pak. Kadang-kadang kita gunakan berbuat baik, bisa jadi terkadang berbuat tidak baik. Mata digunakan melihat yang benar, dapat pahala dia. Ya. Ketika digunakan berbuat yang tidak baik, dapat dosa dia. Ya. Telinga digunakan mendengar yang benar, yang baik, maka dapat pahala dia. Ketika digunakan mendengar yang tidak baik, nah itu mendapat dosa dia. Kadang-kadang kita ini lebih senang kita nggak dengar orang rumpi. Ya. Jadi kalau orang lagi ngebully orang lain, nah senang benar ngedengarnya. Tapi kalau dengar ceramah ngantuk gitu. Ini orang lain begitu, nggak di sini. Ya, ya kalau sini kan enggak, ya, yang di luar sana. Tapi enggaknya ya enggak beda. Gitu.
Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya ya kadang-kadang gunakan berbuat baik, kadang-kadang berbuat tidak baik. Yang ketiga mulut. Ini juga alat. Kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala, gunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Mulut kita gunakan zikir, baca Quran dapat pahala. Tapi mulut digunakan bohong, nah dapat dosa. Maka saya bilang dosa pahala itu otomatis. Nggak usah minta pahala. Orang yang beramal minta pahala itu nyinyir. Ya, sama dengan mancing ikan dalam ember. Saudara. Nah, udah jelas, udah kata Allah, "Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Sekecil apapun perbuatan baik atau buruk pasti dibalas. Masih juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Tuhan aja. Maka kita nyinyir. Orang yang beramal minta pahala itu nyinyir. Ya. Ngapain dia minta kalau sudah disediakan? Ikan sudah di tangan, ngapain dipancing lagi? Ada. Nah yang perlu dipancing itu ikan yang masih liar, yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut. Nah itu yang liar itu yang dipancing. Dalam ibadah mana yang liar? Ridho Allah itu masih liar itu. Belum tentu semalam suntuk kita ibadah pada ridho Allah, belum tentu. Ya, nah karena belum tentu, nggak ada jaminan, maka kita minta. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah. Itu benar itu. Mudah-mudahan dapat pahala. Kayak nggak percaya aja sama Tuhan. Maka saya bilang orang yang beramal minta pahala sama mancing ikan dalam ember. Mubazir. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi satu sisi kita membasuh muka itu hakikatnya apa? Membuangkan dosa yang telah diperbuat oleh mata, hidung, sama mulut. Sangat boleh jadi tadi mau subuh tadi kita sudah wudu dan basuh muka. Nah setelah selesai subuh sampai menjelang zuhur nanti itu boleh jadi mata kita gunakan melihat yang tidak baik, ya, mulut kita gunakan ngomong yang enggak benar, akhirnya kita berdosa. Nanti waktu zuhur basuh lagi itu. Jadi kalau ada kesalahan mata kita, hidung kita, mulut kita, nah, begitu air turun seolah-olah dosa kita turun bersama air wudhu. Nah bersih. Makanya begitu selesai wudhu, kembali seperti bayi baru lahir. Artinya apa? Dosanya dihapus. Itu yang pertama. Jadi hak muka itu artinya ada mata, ada hidung, ada mulut. Hakikatnya membuang segala kesalahan mata, hidung, dan itu satu. Yang kedua, ini tadi ya, membasuh muka artinya menghilangkan bermuka-muka. Janganlah kita mau sholat bermuka-muka biar dilihat orang rajin. Nah, kita pakai yang bagus biar kelihatannya necis, dilihat orang hebat, bapak itu rajin benar dia sholat. Itu namanya bermuka-muka. Nggak usah. Ya, ini kan nggak ada teman saya cerita. Payah ya kalau tempat saya itu. Kenapa? Ada tetangga, ada orang katanya. Nah dia tuh kalau ke masjid katanya entah subuh, entah zuhur, pokoknya kalau mau salat berjamaah dia ke masjid. Anehnya setiap lewat di depan rumah saya masih batuk katanya. Sebelum masuk lewat di depan rumah enggak batuk enggak. Selesai itu enggak batuk, hanya batuknya di depan rumah itu aja. Masya Allah. Jadi waktu subuh kan lewat di samping itu dekat kamar itu katanya. Batuk-batuk. Kan terus aja berhenti. Ini batuk-batuk udah ya. Supaya tahu kalau dia mau sholat katanya. Nah, pernah satu ketika katanya dia mau ke masjid. Saya duduk di depan rumah itu. Dia ngomong, mau masuk surga enggak? Ya mau kata saya, kata dia. Kata kawan tadi. Kalau mau masuk surga ikuti saya. Ya Allah kayak agen aja.
Kalau masuk surga ikuti saya. Emang lu membagi-bagi jatah surga itu apa? Nah ini ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, janganlah bermuka-muka. Ya. Artinya itu buanglah sifat mustakbir, membangga-banggakan diri, merasa kita yang paling rajin, merasa kita yang paling sempurna ibadahnya, itu bermuka-muka, sombong, yang merasa kita paling mulia, gitu ya. Nah, yang begitu-begitu tuh buang. Nah, itu nanti disyaratkan basuh muka, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Yang ketiga, hakikat membasuh tangan. Adapun hakikat membasuh tangan adalah bahwa sebelum kita menunaikan sholat, kita harus terlebih dahulu membersihkan atau membuangkan dari diri kita segala sifat keakuan. Akulah yang kuasa, aku yang kuat, aku yang besar, aku yang pandai. Nah, keakuan-keakuan ini buang. Karena tangan ini, Bapak Ibu, lagi-lagi seperti muka tadi, tangan ini alat. Alat untuk berbuat. Ketika kita gunakan berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Jadi begitu kita basuh tangan kita, hakikatnya membuang kesalahan yang diperbuat oleh tangan kita. Itu satu. Yang kedua, tangan itu lambang kekuasaan. Makanya ada hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa orang yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Kalau enggak sanggup, pakai lisan. Kalau juga enggak sanggup, pakai hati. Ini pembagian tugas. Jangan kita ngelihat ada orang maling, bila tuh kita gebuk, kita bakar hidup-hidup, nah, enggak boleh. Ini pembagian tugas. Siapa orang melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Apa tangan? Lambang kekuasaan. Ini tugasnya para penegak hukum. Kita sebagai polisi, kita sebagai hakim, kita sebagai jaksa, kita sebagai wali kota, kita sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai anggota dewan, itu para penegak hukum. Ada kekuasaan itu di tangan kita, cegah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu. Ya, makanya kata Pak Ustadz Somad itu ya, kalau ada wali kota atau gubernur, ya rajin sholat tahajudnya, rajin sholat duhanya, itu enggak istimewa. Kenapa enggak istimewa? Yang enggak menjabat wali kota, yang enggak menjabat gubernur juga bisa melakukan sholat duha, sholat tahajud. Kita juga bisa. Makanya enggak istimewa. Nah, jangan dibanggakan, oh saya itu udah rajin puasanya, rajin sholatnya, itu enggak istimewa. Ya, kenapa? Karena yang lain juga bisa mengerjakan. Yang istimewa itu yang dia kerjakan di mana orang lain tidak sanggup mengerjakannya. Apa tuh? Tanda tangan, buat perda. Nah, perda dibuat melarang orang judi, ya, menyuruh orang ibadah, misal melarang orang zina. Nah, dengan perdanya itu, nah itu yang istimewa. Itu. Begitu juga anggota dewan, misalnya bikin undang-undang atau peraturan-peraturan begitu. Orang lain nggak sanggup karena memang bukan wewenangnya. Dia yang sanggup. Nah, itu yang istimewa anggota dewan. Gitu. Bikin aturan yang menjaga agama ini. Makanya maqasidus syar'iyyah, tujuan hukum itu pertama jaga agama. Jadi setiap kita bikin aturan, ini yang kita perhatikan dulu, jaga agama. Jangan sampai kita bikin aturan tapi merusak agama. Gitu. Jaga jiwa. Jangan sampai sembarangan orang membunuh orang lain. Gitu. Nah makanya dalam Al-Quran itu dihukum qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan qisas dalam pembunuhan. Dalam rangka apa? Menjaga nyawa orang. Ya, jangan sampai sembarangan orang membunuh. Gitu. Orang nggak bersalah dibunuh. Nah, itu kan nggak benar. Gitu ya. Itu ya. Kemudian menjaga akal. Maka diharamkan khamar, diharamkan mabuk-mabukan itu ekstasi. Dalam rangka menjaga akal.
Lalu menjaga keturunan, diharamkan zina. Nah, itu menjaga keturunan. Lalu menjaga harta. Maka orang yang mencuri potong tangan supaya harta akhirnya terjaga gitu. Jangan sampai sembarangan orang mengambil harta orang lain, ngerampok, hak orang lain dirampas, itu tidak benar. Jadi hukum yang dibuat itu harus mampu menjaga yang 5 macam ini. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Jangan sampai bikin aturan merusak agama. Bikin aturan membolehkan orang berjudi. Karena devisanya banyak. Nah, itu nggak benar. Rusak. Ya, rusak agama kita ya. Bikin aturan membolehkan orang prostitusi. Sehingga ada dikelompokkan. Pokoknya harus dilokalisasi. Kayaknya seperti benar, tapi justru merusak keturunan. Kalau ada orang lahir di luar nikah, nah rusak keturunan. Nah, si A misalnya hamil di luar nikah, lahir anaknya, lalu si A ini nikah dengan si B, maka si B itu sebagai suaminya nggak bisa mengawinkan anak kalau dia anak perempuan, nggak ada hak, nggak, dia bukan anak dia. Nah kalau besok lusa anak ini jadi orang kaya, mati dia, si bapak tadi nggak berhak mendapat warisan. Kenapa? Itu bukan turunan dia, ada rusakkan keturunan itu. Nah maka setiap aturan yang kita buat harus ya mengacu kepada menjaga yang 5 ini tadi. Jadi tugas cegah dengan tangan itu bagian orang yang punya kewenangan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kamu nggak sanggup, pakai lisan. Ini artinya apa? Ini tugasnya para ulama, tugasnya para ustadz, tugasnya para kiai, tugasnya para jurnalis. Tulis toh. Ngomong. Nah, ngomong itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah, kita bukan pejabat, bukan. Wali kota, bukan. Gubernur, bukan. Polisi, bukan. Nggak ada kewenangan. Nah, pakai yang kedua, apa? Bil lisan. Ngomong, nasihati orang. Itu juga nggak sanggup. Kita nggak berani ngomong. Kita bukan kiai, bukan jurnalis, bukan. Nggak bisa nulis pula. Ya, di koran nggak bisa nulis, nggak pandailah begitu. Fabi qalbi, dengan hatimu. Ini tugas kita sebagai rakyat jelata. Sebagai rakyat biasa. Jangan ikut-ikutan. Jangan condong pula itu. Ya dia sudah jelas nggak benar umpamanya. Jangan pula kita pilih dia. Gara-gara duit maka pilih dia. Dia nggak benar, kita ikut nggak benar. Gitu. Nah, jadi artinya itu jauhi. Kalau sudah tahu kita si A itu nggak benar, misalnya dia penjudi, dia pembohong, itu nggak bisa dipilih jadi pemimpin, Pak. Ya, sebab apa? Syarat pemimpin itu salah satunya adil. Adil itu bukan adil memberikan jatah sesuai dengan jasa, enggak. Jangan dipahami kalau saya jadi pemimpin nanti mau saya kasih 1 miliar setiap desa. Itu belum tentu, itu belum jadi. Ya silakan saja kalau sudah jadi. Ini kan syarat. Syarat jadi pemimpin, syarat untuk dipilih jadi pemimpin. Syaratnya adil. Apa itu adil? Tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan di dalam dosa kecil. Itu namanya adil dalam konteks ilmu tauhid. Bukan adil dalam konteks ilmu hukum. Kalau adil dalam ilmu hukum memberikan jatah sesuai jasa. Ya kalau sudah terpilih kasihlah setiap desa mau 5 miliar terserah. Itu tugas dia itu ya. Tapi syarat jadi pemimpin adil itu bukan memberikan jasa. Tapi yang bersangkutan itu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan di dalam dosa kecil. Itu syarat jadi pemimpin adil. Nah kalau dia sudah jelas dia koruptor, gimana mau jadi pemimpin? Udah malim. Makanya jadi koruptor nggak boleh jadi pemimpin, dipilih jadi pemimpin. Pembohong itu kan dosa besar.
bohong terus kerjanya mau dipilih itu. Artinya bohong itu nanti. Jadi kita harus lihat ya. Jadi artinya hati kita tidak punya kuasa, kita tidak punya bisa kemampuan menulis, nggak bisa, udahlah pakai hati aja. Tidak condong hati kita kepada orang-orang yang berbuat tidak baik tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu itu artinya tangan. Tangan itu lambang kekuatan. Ketika kita mau salat, buanglah basuh tangan, buanglah keakuan tadi. Buanglah kita yang merasa berkuasa, kita yang merasa hebat. Makanya saya pernah baca satu tulisan Bapak Ibu. Agak terenyuh juga saya bacanya. Jadi cerita ya Presiden Turki Erdogan, gitu. Jadi ketika sholat Jumat, nah, jadi rupanya kena kesibukan tugasnya, dia agak terlambat ke masjid. Nah, jadi masjid sudah penuh, ya. Akhirnya dia sholat dekat pintu masuk presiden itu. Jadi orang sudah tahu, ini Pak Presiden mau masuk, dipersilakan ke depan. Udah, biar saya di belakang aja. Kan aturnya kan begitu, siapa yang duluan ke depan. Kalau belakang ya di belakang lah, gitu. Biasa di belakang. Presiden sholat Jumat di belakang. Masya Allah, presiden mana yang bisa nurut seperti itu? Gitu. Jadi artinya enggak merasa kalau dia itu orang besar, enggak. Di hadapan Allah sama. Enggak ada pejabat, enggak ada orang kaya, enggak ada orang miskin, enggak sama. Ya. Di depan Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Itu yang mulia, bukan yang banyak duitnya. Nah di kita ini kadang-kadang yang dihormati yang banyak duitnya. Ulama besar kurang penghargaannya. Orang kafir karena banyak duitnya masuk pondok pesantren disambut tolal badru alaina. Pakai rebana lagi. Ini kiai datang biasa-biasa aja. Masya Allah gitu. Nah kadang-kadang orang melihat orang yang siapa yang banyak duitnya dia yang paling mulia. Ya nggak bisa begitu ya. Ya. Jadi banyak orang yang miskin harta tapi dia mulia di sisi Allah. Banyak orang yang tidak terkenal, nggak ada orang, nggak banyak orang kenal di bumi tapi masyhur di langit. Nah, makanya kata Nabi, berbahagialah orang yang tidak terkenal di bumi tapi masyhur di langit. Nah, di bumi nggak banyak orang tahu Pak. Hartanya dia termasuk orang miskin harta gitu ya. Pakaiannya biasa-biasa saja. Nggak mencolok-colok amat. Ya. Sehingga orang nggak tahu ini ulama apa bukan. Tapi di langit malaikat pada kenal semua Pak. Nggak kayak kita nih terkenal di bumi tapi di langit cuman Israel aja yang kenal. Yang lainnya nggak tahu itu. Di bumi terkenal betul itu. Tapi di langit cuman Israel yang kenal. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu kemudian hakikat membasuh kepala, mengusap kepala. Membasuh kepala adalah bermakna sebelum dan ketika menunaikan salat kita harus membersihkan segala pikiran kita dari sifat syirik dan sifat mazmumah pada diri kita. Buang pikiran kita jauh-jauh ya dari hal-hal yang mazmumah, yang tercela, sifat-sifat syirik. Jadi kita harus membersihkan segala pikiran kita, menumpukan segala-galanya hanya kepada Allah semata. Nah, jadi mungkin kita sebelum kita sholat, pikiran kita agak nyimpang dikit gitu ya. Gimana cara merubah angka ini biar orang nggak tahu gitu ya. Nah, tidak menyimpang pikiran. Ya, diusap kepala biar hilang dosanya. Satu. Yang kedua, usap kepala itu apa? Buang segala pikiran selain menuju Allah. Pikiran-pikiran kita yang membawa kita syirik, yang membawa sifat-sifat yang tercela, itu buang jauh-jauh. Kemudian membasuh kaki. Adapun yang dimaksud membasuh kaki pada pengertian hakikat adalah bahwa kita haruslah membetulkan perjalanan kita hanya satu tujuan, yaitu Allah semata. Nah, kaki ini sering digunakan. Kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat tidak baik.
Ketika digunakan berbuat baik dapat pahala, ketika digunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Maka basuh kaki hakikatnya membuang dosa yang diperbuat oleh kaki kita. Satu. Yang kedua, ya, kaki kita ini kan melangkah menuju satu arah. Nah, sekarang ini basuh kaki, hilangkan segala arah kecuali hanya mengarah kepada Allah semata. Nah, jadi ya, jangan diarahkan hidup kita ini kepada yang lain. Maka kalau dalam ilmu tarekat tadi disebut ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, dilambangkan dalam wudhu basuh kaki gitu. Supaya apa? Supaya terarah kepada Allah saja. Jangan kita sholat karena ingin pahala. Kita sholat supaya masuk surga. Kita sholat, kita zikir supaya dagangnya laris. Kita sholat, kita ibadah biar jabatan naik. Nah, itu nggak ke sana arahnya. Buang yang basuh kaki itu. Ya. Kenapa? Kalau sudah terarah ke sana nggak ke Allah lagi jadinya. Jadi arah kepada yang lain, dibasuh kaki, dibuang. Nah, jadi jangan ibadah mengarah kepada dunia. Kadang-kadang kenapa Bapak sholat? Ya biar lancar, nah, usahanya lancar. Kecil amat urusannya. Supaya terarah kepada Allah saja. Jangan kita sholat karena ingin pahala. Kita sholat supaya masuk surga. Kita sholat, kita zikir supaya dagangnya laris. Kita sholat, kita ibadah biar jabatan naik. Nah, itu nggak ke sana arahnya. Buang yang basuh kaki itu. Ya. Kenapa? Kalau sudah terarah ke sana nggak ke Allah lagi jadinya. Jadi arah kepada yang lain, dibasuh kaki, dibuang. Nah, jadi jangan ibadah mengarah kepada dunia. Kadang-kadang kenapa Bapak sholat? Ya biar lancar, nah, usahanya lancar. Kecil amat urusannya. Ya, nah, enggak boleh Pak. Pokoknya arahnya ke Allah aja. Nah, udah, ilahi anta maksudi. Makanya kaki dibasuh. Nah, terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, ini kiblat 4. Nah, dalam kita sholat perlu kita paham kiblat 4. Ya, mana kiblat tubuh, mana kiblat hati, mana kiblat nyawa, mana kiblat rahasia. Nah, yang kita tahu kan kiblatnya di Mekah itu aja. Pokoknya kalau kiblat, nah ke Mekah. Apalagi sekarang ini sudah banyak orang pintar Pak. Ya dah. Kadang-kadang miris juga. Udah bagus-bagus masjidnya, melintang, mengkol begitu. Kenapa? Secara ilmu ukur kata ini nggak pas dengan Ka'bah. Masya Allah. Emangnya kita disuruh untuk begituan? Enggak Pak. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Udah terarah ke situ. Kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, mengarah ke Baitullah secara langsung. Di luar Masjidil Haram, arahkan ke arah Masjidil Haram. Ya, apakah mau pas benar? Enggak perlu, Pak. Ya, yang penting sudah terarah ke Masjidil Haram. Allah Maha tahu kok. Itu kiblat tubuh itu. Kalau kiblat tubuh ini bisa berubah, Pak. Kalau kiblat tubuh, misalnya kita sholat di kapal, ya begitu kita mulai sholat, kapalnya belum jalan, arahnya ke situ. Begitu sedang sholat, baru rakaat pertama, kapalnya mulai belok, jalan. Apa kita mau belok-belok juga? Nggak usah, teruskan saja. Ya, nah, itu maka saya bilang kalau kiblat tubuh bisa berubah. Ya, nah, begitu juga kalau kita berada di Baitullah, kita sholat di depan Baitullah. Yang menghadap ke arah Baitullah cuma dada. Muka kita tetap ke tempat sujud. Jangan sampai kita sholatnya menengadah, melihat Ka'bah. Banyak seperti itu, Pak. Saya berapa kali sholat di depan Ka'bah itu, yang saya lihat, Masya Allah, ada yang gini. Dikiranya Tuhan itu nongkrong di dalamnya. Ya enggak lah. Ya. Nah, kalaupun kita sholat di depan Ka'bah, dada saja yang mengarah ke Baitullah. Muka kita menghadap ke tempat sujud, gitu. Nah, di sini juga begitu. Dada mengarah ke Baitullah, muka ke tempat sujud. Gitu.
Itu namanya kiblat tubuh ke Baitullah. Nah, kiblat hati kemana? Nah, ini yang tiga ini nggak boleh berubah. Kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Kiblat hati kepada sirullah. Kiblat nyawa kepada aras Allah. Kiblat rahasia kepada nur Allah. Nah, ini perlu dikaji lebih jauh. Bagaimana prakteknya, ya? Kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Perlu kita kaji lebih jauh lagi. Gimana cara prakteknya? Kiblat hati kepada sirullah. Terus ingat hati kepada Allah. Nah, selama sholat ingat hati ke Allah. Nah, bagaimana cara ingat hati ke Allah? Awal mulanya sebut namanya dulu. Maka itulah zikir khafi. Kan ngajar kita untuk ingat sama Allah. Nah, sebut-sebut sering-sering, sebut namanya dulu. Lama-lama terasa dekat. Ya, sudah terasa dekat, lama-lama hilang kita yang dia ada. Yang hanya ada sama dia. Maka awal mulanya disebut dulu. Maka saya bilang zikir itu ada zikir yang disebut, ada zikir yang diingat, ada zikir yang dirasa, ada zikir yang dipandang. Nah, ini jadi kalau zikir yang disebut syariat, zikir syariat. Kalau zikir yang diingat, zikir tarekat. Kalau zikir yang dirasa, zikir hakikat. Kalau zikir yang dipandang, itu zikir ma'rifat. Maka masing-masingnya ada cara tersendiri. Kemudian kiblat nyawa, aras Allah. Mana aras Allah? Nah, bagaimana prakteknya? Ini masuk kepada zikir ampas, zikir ampusia, ya, turun naiknya nafas kita. Nah, keempat kiblat rahasia kepada nur Allah. Seperti apa nur Allah itu? Allahu nurus samawati wal ard, masalun nuri kamiskatin fiha misbah. Nur Allah bagaikan sebuah lubang yang tidak tembus. Nah, ini contohnya ini, Pak. Ini apa namanya? Botol. Botol ini lubang yang enggak tembus. Nah, masuk cahaya ke dalam lubang ini, kira-kira cahaya itu bentuknya seperti apa? Ya seperti botol ini. Itu nama kamiskat fiha misbah. Jadi oleh karena itu maka kita perlu kaji secara hakikat lebih jauh lagi. Makanya kita ini punya Tuhan masing-masing, saya bilang, ya. Urusinlah Tuhannya masing-masing. Bapak minta ya Allah ya Tuhanku, katanya. Nanti ada bapak yang minta lagi ya Allah ya Tuhanku, sama-sama. Kalau kita minta ya Allah ya Tuhanku, itu kan Tuhan kita, Tuhannya masing-masing. Nggak pernah kita minta ya Allah ya Tuhan tetangga sebelah. Tuhanku, urusin Tuhanmu itu. Nggak usah ngurusin Tuhan orang lain, gitu. Tuhanmu saja yang urus. Tapi bukan berarti Tuhan itu banyak. Nah, contohnya ini laptop, Pak. Laptop ini hidup pakai setrum. Lampu itu hidup pakai setrum. LCD hidup pakai setrum. Ketika laptop ini nggak punya setrum, dia mati, nggak bisa hidup. Laptop ini ngomong, wahai setrumku, kata dia. Ya, nggak pernah dia wahai setrumnya LCD, enggak. Gak ada urusan sama dia. Kenapa? Yang dia tahu setrum yang ada di dirinya. Tetapi apakah setrum yang ada di laptop, LCD dan lampu itu sama apa beda? Sama. Setrum yang ada di Bandar Lampung dengan yang ada di Jakarta sama apa beda? Sama. Kalau nggak percaya coba tes, pegang kabelnya. Nyunyut katanya. Pergi ke Jakarta, pegang lagi kabel, nyunyut katanya. Nanti ke Mekah, pegang lagi kabelnya, nyunyut, dead ya. Nah, ada. Ternyata sama setrum itu. Jadi nggak banyak, ya. Tapi muhit meliputi. Cuman si laptop dia cuman tahu dengan setrum yang ada pada dirinya. Makanya dia katakan, wahai setrumku, kata, kemana kau pergi, kok nggak datang ke tubuhku, katanya. Nah begitu juga kita kalau berdoa ya Allah ya Tuhanku, maka saya bilang urusin Tuhannya masing-masing, jangan ngurusin Tuhan orang lain, gitu. Zaman bukan berarti Tuhan itu banyak, gitu ya. Bukan matahari yang meliputi alam, Pak, tapi sinar matahari. Ada sinar matahari masuk ke rumah kita.
Sinar matahari masuk ke rumah tetangga. Apa mataharinya banyak? Enggak, matahari cuma satu. Cuman sinarnya masuk ke rumah masing-masing begitu. Nah, itulah makanya kita perlu mengkaji lebih jauh. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu karena waktu yang sangat terbatas. Ya, masih ada waktu untuk bertanya? Kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. kita menghormati itu sirah. Bagaimana caranya itu dengan kita menyebut nama Allah. Dalam menyebut nama Allah itu apakah kita rajin setiap hari menyebut Allah atau ada Allah Akbar dan lain sebagainya. Karena kalau kita menyebut Allah, saya pernah baca dari YouTube katanya Allah itu bukan zikir. Apa? Kalau menyebut nama Allah itu bukan zikir kata itu hanya sebutan nama Allah saja. Nah, makanya di nomor 2 itu untuk melatih hati kita itu supaya mengenal Allah. Tadi kata Buya dengan menyebut nama Allah. Ini nama yang mana gitu Buya? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, makanya disinilah gunanya tarekat itu, Pak. Ya, nah, diamalkan dulu zikir khafinya. Ya, sebab nggak bisa hanya dipahami tapi tanpa diamalkan. Ya. Nah, dengan kita zikir khafi, zikir sir namanya itu, lama-lama kita tahu, ingat. Jadi ingat itu bukan kepala, bukan otak kita yang ingat. Maka zikir itu saya bilang tadi bertahap, Pak. Ada zikir yang disebut dengan syariat, ucapan, baca Quran zikir, sholat zikir, itu ucapan dan perbuatan, itu zikir di tingkat syariat. Masuk ke zikir di tingkat tarekat, ingat hati kepada Allah. Caranya gimana? Pertama sebut nama dulu. Allahu Allah, itu sebut nama dulu. Itu baru nama, baru itu. Lama-lama ya merasa dekat kita. Ya. Tak disebut nama pun kita udah paham, udah ngerti ya. Maka awal mulanya sebut nama dulu. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu dulu. Itu dulu lama laksanakan. Jangan hanya didengar tapi nggak dilaksanakan, nggak melekat, Pak. Ya, nggak lekat, nggak lengket. Maka itu sebut nama dulu. Ya, ismu zat. Nah, itu nama zat. Lalu kemudian kita kaji. Ya, apakah kalau kita tidak menyebut nama Allah, Allah itu nggak ada? Ya enggak. Sedunia ini nggak ada orang nyebut nama Allah, Allah tetap ada. Jadi adanya Allah tidak tergantung pada nama. Ada. Jadi kita sebut nama, tapi pada hakikatnya sebenarnya tak disebut nama pun dia pasti ada. Karena dia bersifat wujud. Ada. Nah, tapi bagaimana kita memasukkan dalam perasaan, dalam ingatan itu dilatih. Itu makanya zikir khafi dulu. Saya bilang zikir khafi itu nggak ditentukan bilangannya. Semakin lama semakin bagus. Diam itu bukan diam kosong, Pak. Diam itu ngelatih hati berzikir. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Itu tahu, itu pertama dulu sebut dulu nama itu. Udah sering-sering disebut, nah sampai meresap ke sekujur tubuh. Dirasakan. Kalau sudah dirasakan, nah setiap kita pandang, tahulah kita dengan Allah. Sejelas ini adanya Allah nggak kelihatan sama kita. Ya, nah. Kenapa? Tertutup. Kita sendiri yang nutupnya pakai akuan-akuan itu. Nah, jadi kiblat hati kepada sirullah itu artinya kepada kepada sir. Ingat hati kepada Allah. Ya. Caranya bagaimana? Maka disinilah peran ilmu tarekat. Ya, maka selalu saya ingatkan, sudah dipelajari, jangan hanya diketahui, amalkan. So Allah akan memberinya setelah kita melakukan itu. Ya. Nah, jadi kalau hanya diketahui tapi tidak diamalkan, nggak berbekas. Susah kita mau paham tapi nggak berbekas. Maka orang zaman dulu, Pak, nah, nanti kaji itu gampang belakangan. Yang pertama amalkan dulu. Kata. Nah, ini zikir sir itu artinya
zikir dalam hati. Itu makanya kiblat hati ya arahnya kemana? Sirullah. Nah, ingat hati kepada Allah. Nah, bagaimana cara ingat? Itu pertama ya biasakan zikir khafi dulu. Yang kedua pahami. Nggak bisa kita ingat kalau kita nggak tahu, Pak. Nah, tahu dulu kita baru ingat. Nah, kemudian ke arah Allah. Bagaimana nanti arah Allah? Ini kaji ilmu hakikatnya. Siapa hakikat diri kita ini? Di mana arah Allah? Jangan dibayangkan arah Allah itu di langit sana, Pak. Nah, bawa ke diri sendiri. Ke diri ini kan cukup di sini. Surga ada di sini, neraka ada di sini, aras ada di sini, langit, bumi ada di sini semua. Ini aja tubuh ini aja ini kaji. Ya, jangan ngebayangin aras Allah itu ada di langit sana itu kejauhan, Pak. Ya, nggak tembus-tembus nanti. Ya, nah, ya, jadi ke diri saja. Mana aras Allah? Ya. Nur Allah juga begitu. Jadi nanti dikaji lebih jauh, Pak. Tanya kepada yang ahlinya. Ya, jadi tidak mungkin saya akan jelaskan detail. Ya, ya kenapa? Takut salah paham. Ya, bukan tidak mau saya menjelaskan, khawatir karena tidak cukup waktu. Makanya kalau di Arafah itu selalu saya bawa mulai dari fikih dulu, sudah fikih tauhid. Di tauhid itu apa gunanya? Menentukan paham mana isi dua kalimat syahadat. Zat dan sifat, mana zat, mana sifat. Isi dua kalimat syahadat kan cuma dua itulah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, zat dan sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Mana zat dan sifat di diri kita itu? Nah, maka dua kalimat syahadat itu sebenarnya diri kita inilah. Dua kalimat syahadat itu. Ya, kalau hanya ucapan la ilallah Muhammad Rasulullah itu mah bahasa Arab itu. Ya, nah, kita ingin tahu isinya mana. Nah, ini di diri kita di isinya. Maka di Arafah selalu dari fikih naik ke tauhid dulu. Supaya apa? Jelas mana zat, mana sifat. Setelah di tauhid, nah baru masuk ke tasawuf. Supaya nggak bingung. Ya, nah, kenapa? Karena pada akhirnya isi dunia ini cuma dua itulah, Pak. Zat dan sifat. Nah, kalau yang macam-macam ini fotokopian nih. Nah, dia yang intinya zat dan sifat itulah. Misalnya gini, ini ada terigu satu karung, Pak. Ya, di terigu ini kan ada rasa, ada tepung, ya kan gitu. Ada rasa, ada tepung. Rasa terigu seperti garam. Garam itu rasanya asin. Asin itu garam apa bukan? Bukan, asin itu rasa, nggak bisa ditimbang nggak ada. Nah, tapi rasa ada pada garam. Nah, sekarang ada tepung terigu, ada rasa tepung, ada tepungnya. Ya, maka kalau ingin rasa terigu, ya carilah tepung terigu. Ya. Nah, dari tepung ini ada kemudian dibikin ada pempek. Nah, kalau sudah jadi pempek, ada pempeknya, ada rasa pempek. Diambil dari tepung terigu, bikin onde-onde, namanya sudah beda, bukan tepung lagi. Udah wujudnya udah onde-onde, ada rasa onde-onde, ada bentuk onde-ondenya. Bikin lagi, bikin martabak, gitu kan? Nah, kalau sudah jadi martabak bukan tepung lagi, dia martabak namanya. Tetapi ya hakikatnya baik empempe, onde-onde, martabak, ya tepung itulah. Kalau nggak ada tepung, nggak bakal jadi, nggak aneh. Nah, cuman setelah dia jadi martabak, nggak boleh dia ngomong, oh, saya ini tepung katanya. Nggak benar. Kamu martabak kok, bukan tepung. Nah, tapi hakikatnya martabak itu ya dari tepung itu, gitu. Nah, sama aja kayak singkong. Singkong ada isi singkong, ada daun singkong, ada batang singkong, kan gitu. Kemudian isi singkong, kalau direbus apa namanya itu? Singkong rebus, diparut, kemudian dikasih gula aren itu di dalamnya, digoreng, apa namanya? Misro, beda lagi, bukan singkong rebus lagi. Nah, dikasih oncom, combrok, nah, beda lagi namanya. Tapi singkong itulah, gitu. Pusing-pusing amat, mana combrok, mana misro, gitu.
Ya sebenarnya singkong itulah. Tapi ketika dia sudah jadi misro, nggak boleh dia ngaku, oh saya ini singkong. Bukan, kamu misro. Beda gitu. Jadi gitu Pak, ya perlu dikaji lebih jauh itu ya. Yang mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah agak siang, kita cukupkan demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.